Sungguh bejat dan biadab perbuatan pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang urut refleksi berinisial GL. Gadis Malang penyandang disabilitas asal desa Kiajaran Wetan, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diduga menjadi korban kebiadaban pelaku dengan melakukan pelecehan seksual sekaligus menjual korban atau human trafficking seharga 900.000 kepada sejumlah teman pelaku. Sungguh bejat dan biadab perbuatan pelaku yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang urut refleksi berinisial GL. Gadis Malang penyandang disabilitas asal desa Kiajaran Wetan, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, diduga menjadi korban kebiadaban pelaku dengan melakukan pelecehan seksual sekaligus menjual korban atau human trafficking seharga 900.000 kepada sejumlah teman pelaku. Sebut saja Mawar, 15 tahun, korban yang diketahui putus sekolah dan hanya mengenyam bangku pendidikan tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama. Selama ini tinggal bersama neneknya karena orang tuanya sudah berpisah dan berada di daerah perantauan. Semenjak kasus tersebut terungkap atas aduannya kepada keluarga, sekarang korban tinggal di rumah bibinya. Bibi korban saat ditemui di rumahnya Jumat 10 Februari 2023. Dirinya mengetahui hal tersebut dari neneknya korban yang menceritakan kalau korban sudah pernah berhubungan badan dengan pelaku berinisial GL. Bahkan korban menceritakan pernah disuruh pelaku berhubungan badan dengan teman-teman pelaku dan hasil penjualan tubuh korban, pelaku memperoleh uang 900.000 rupiah. Oh ceritanya ya sing boktuan nek. Priben cerita ibu ngomongnya. Yang boktuan ngomong aku bocah kejer jebis di kenal nan mah. Di apa ranah kan? Di perkosa. Perawan aku sana. Itu sendiri kan memang baik cak keter cuma mau duit tapi sing kono. Kun baru sampai di ibaratnya di dol nih wong sejen kun jare siapa ya? Ya bocah cerita sih ku. Oh bocah cerita. Terus ning ibu kering ditakoni bocah ki. Iya, kono dia mau kono sapa ketika dia jadi. Joni Sutrisno, kasih pelayanan atau biasa disebut Lurah Desa Kiajaran Wetan, saat ditemui di kantor desa, membenarkan adanya aduan dari warga terkait persoalan tersebut. Menurutnya, terduga pelaku bukan asli warga setempat dan kesehariannya beraktivitas menjadi tukang urut refleksi. Terduga pelaku tinggal bersama korban di rumah neneknya kurang lebih sudah 1 tahun. Pelaku ngontrak di rumah nenek korban, pelaku pun pernah ditanya identitas asalnya namun selalu bilang identitas yang aslinya dari Banjar, kemudian pindah ke Patok Besi Subang dan sekarang tinggal di Indramayu. Pelaku juga sempat minta dibuatkan surat kehilangan karena beralasan KTP kepunyaan pelaku hilang. Kami sudah dapat laporan dari pihak korban yang bernama inisial AL. Kami dapat petunjuk bahwa anak tersebut telah disetujui oleh lelaki. Kemudian lelaki tersebut dari pengakuan korban ada yang punya keluarga dan ada yang sudah Rumah ini bukan warga sini ya? bukan warga sini, warga daerah Subang. Identitas kependudukannya? Belum diketahui. Kemarin katanya ada bikin surat kehilangan. Ya. Sudah berapa lama GH tinggal di Desa Kiajaran Wetan? Kurang lebih 1 tahun Bikin rumah di sini atau kontrak? kontrak. Jadi kontrak ya? Kontrak di rumah saudari korban. Oh, jadi kontrakan GH itu dekat dengan rumah? Serumah. Satu rumah? Satu rumah. Bukan beda rumah, bukan? Bukan, serumah. Serumah dengan korban? Serumah dengan korban. Sementara itu, Yuyun Khairunisa, Ketua Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu, yang juga saat itu berada di rumah bibi korban, menyampaikan keprihatinan atas peristiwa tersebut. Dirinya berjanji akan mengawal kasus tersebut dan memberikan pendampingan hukum, sekaligus pemulihan mental serta psikologis korban yang masih di bawah umur.
Dikatakan Yuyun, di Indramayu banyak kasus seperti ini, namun belum selesai penanganan hukumnya. Untuk itu, dirinya akan terus mengawal dan mendampingi korban secara gratis, baik pendampingan hukum maupun pemulihan mental dan psikologi korban trafficking. Saya pribadi sebagai ketua Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu melihat seperti ini kan kejadian yang memang sebenarnya banyak di Indramayu, cuma kan kasus ini banyak yang tidak terungkap. Harapannya juga dengan pendampingan juga tidak hanya pendampingan jalur hukum saja, tapi kami juga akan mendampingi baik itu secara kesehatan mental dan juga kesehatan korban juga. Jadi untuk saat ini kita selaku konselor kita akan mendampingi pemulihan kepada korban, juga pemulihan secara psikologisnya gitu. Jadi insya Allah mulai hari ini dan juga yang kedepannya kita akan mendampingi korban dan juga keluarga korban gitu. Yuyun bersama pengurus Yayasan Selendang Puan Dharma Ayu ketika selesai diwawancara langsung menuju Polres Indramayu mendampingi korban guna memberikan pelaporan kepada unit PPA Polres Indramayu. Sementara itu, usai mendapat laporan dari korban pelecehan seksual dan penjualan orang atau human trafficking, petugas dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Indramayu segera bertindak dan melakukan penangkapan terhadap pelaku berinisial GL tersebut. Kini pelaku sedang menjalani pemeriksaan secara intensif oleh petugas untuk proses BAP. Pelaku dipastikan dijerat pasal berlapis oleh petugas dikarenakan perbuatannya terbilang keji dan telah menghancurkan masa depan korban penyandang disabilitas yang masih di bawah umur. Demikian Gunawan mewartakan.